Oke, cek. Apakah suara Ibu dapat terakses, anak-anak? Terakses, Bu. Bisa, Bu. Ya, baik. Terima kasih konfirmasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik dan semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa bersama. Kepada Mas Arya, disilakan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Arya yang sudah memimpin kita berdoa bersama. Selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan link absensi melalui WhatsApp group. Silakan anak-anak untuk mengisi absensi agar nanti Ibu bisa mengecek kehadiran kalian. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke, karena waktunya sudah 5 menit, silakan anak-anak untuk fokus kembali ke room meet ini. Silakan disiapkan alat tulisnya, buku pendamping belajarnya. Kemudian Ibu juga ingin mengingatkan untuk anak-anak tetap mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak karena pandemi COVID-19 masih berjalan ya anak-anak. Oke, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan bagi yang koneksinya mendukung untuk menyalakan kamera dan gunakan mikrofon untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Oke, setelah ini Ibu akan mempresentasikan layar terlebih dahulu. Oke, apakah layar Ibu sudah tertampil, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan anak-anak untuk perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ayo, adakah yang ingin berpendapat untuk menjelaskan kira-kira ini gambar apa ya? Coba Ibu tunjuk ya. Coba Mas Arya untuk menjelaskan ini gambar apa? Untuk Oke. ini ada 3 gambar. Untuk yang pertama, gambar bagian kiri atas itu ada gambar setrika, Bu. Orang yang sedang menyetrika baju. Kemudian Ya. bawahnya itu gambar HP dan charger. Itu sedang di-charge ya HP-nya. Kemudian yang ketiga itu ada gambar ada rumah, ada tower listrik dan lain sebagainya, Bu. Itu ya gambar lingkungan, mungkin ya lingkungan sekitar kita gitu, yang ada sangkut pautnya dengan listrik, kemudian ada baling-baling dan lain sebagainya itu. Oke, terima kasih Mas Arya yang sudah berpendapat. Benar sekali, Mas Arya. Jadi, gambar yang tertampil di depan ini adalah gambar peralatan elektronik. Ada setrika dan juga ada HP yang sedang di-charger. Kemudian gambar di sebelah kanan itu ada jaringan listrik. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa semua peralatan listrik memerlukan kawat penghantar yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik dari sumber listrik menuju ke peralatan tersebut. Nah, bahkan pada jaringan listrik PLN, kawat penghantar itu bisa berkilo-kilometer panjangnya yang ditarik dari pembangkit listrik hingga ke penggunanya, yaitu rumah-rumah penduduk. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira biasanya apa bahan yang digunakan untuk membuat kawat penghantar? Izin menjawab, Bu Ambar. Ya, silakan Indri. Jawabannya tembaga bukan ya, Bu? Ya, benar sekali Mbak Indri. Biasanya kawat penghantar itu dibuat dari tembaga. Nah, mengapa ya? Kenapa tidak semua bahan dapat digunakan sebagai kawat penghantar? Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Anak-anak masih ingat ya, minggu lalu kita belajar mengenai listrik statis. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, tetapi masih berhubungan dengan listrik, yaitu hambatan listrik. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat yang pertama, menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar dengan baik. Yang kedua, dapat menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dengan luas penampang kawat penghantar dengan baik. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dengan hambatan jenis kawat penghantar dengan baik. Dan yang keempat, menghitung besarnya nilai hambatan listrik menggunakan rumus besar hambatan listrik dengan baik. Jadi kegiatan kita hari ini ada praktikum, kemudian ada diskusi, dan terakhir akan diadakan tes untuk mengecek pemahaman anak-anak. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa kita harus belajar materi ini, Bu? Jadi jawabannya karena apa yang nanti akan kita pelajari sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu listrik. Harapannya nanti setelah anak-anak belajar mengenai materi ini dapat memanfaatkan ilmunya dengan baik dan bijak. Oke, untuk yang pertama,
anak-anak harus tahu dulu nih, apa itu hambatan listrik, Bu? Jadi, hambatan listrik adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Ibu ulangi, hambatan listrik adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Nah, hambatan listrik ini diukur dengan satuan ohm atau dilambangkan dengan simbol omega, seperti yang tertampil pada layar Ibu. Lalu, fungsi dari hambatan listrik ini yaitu untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Nah, setelah anak-anak tahu pengertian dari hambatan listrik, silakan anak-anak untuk perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar. Gambar pertama yang atas itu berupa rangkaian listrik dengan variabel perbedaan panjang. Kemudian gambar kedua itu ada rangkaian listrik dengan perbedaan variabel luas penampang. Dan yang ketiga ada rangkaian listrik dengan perbedaan variabel jenis dari kawat penghantarnya. Yang mana di tiap-tiap rangkaian listrik ini menghasilkan nyala lampu yang berbeda-beda, anak-anak. Nah, coba anak-anak perhatikan. Kira-kira setelah anak-anak memperhatikan gambar tersebut, adakah pertanyaan yang muncul di benak anak-anak? Silakan untuk disampaikan. Saya, Bu. Ya, silakan Maya. Pertanyaan saya, mengapa terang lampu yang menyala berbeda, Bu? Ada yang redup dan ada yang menyala terang. Oke, terima kasih Maya. Mengapa lampu-lampu ini ada yang menyala terang dan ada yang redup? Oke, kita tampung dulu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, Indri, silahkan. Pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan listrik, Bu? Oke, faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan listrik? Terima kasih Indri dan Maya yang sudah bertanya. Mari kita cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, tadi salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Indri, faktor apa saja yang mempengaruhi nilai hambatan listrik? Untuk menjawab pertanyaan ini, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3 dengan mengerjakan LKPD yang berbeda. Jadi, judul pekerjaan atau praktikum kita hari ini yaitu hambatan listrik dengan tujuan mengetahui pengaruh hambatan jenis, panjang, dan luas penghantar terhadap hambatan listrik. Jadi, kelompok pertama nanti menyelidiki pengaruh dari panjang. Kemudian kelompok kedua menyelidiki pengaruh dari luas. Dan kelompok ketiga menyelidiki pengaruh dari hambatan jenis. Kelompok 1 beranggotakan Arya dan Amar. Kemudian kelompok 2 Maya dan Indri. Serta untuk kelompok 3 beranggotakan Niken dan Sesa. Alat dan bahannya yaitu LKPD yang nanti akan Ibu kirim melalui WhatsApp group, kemudian ada PET Interactive Simulation, dan alat tulis. Jadi nanti dengan penggunaan PET ini anak-anak dapat mendapatkan pengalaman praktikum walaupun secara daring. Nah, LKPD-nya nanti akan dikemas menggunakan platform Google Dokumen sehingga anak-anak dapat mengerjakan bersama-sama. Setelah ini akan Ibu bagi room Zoom ini menjadi beberapa kelompok. Silakan anak-anak gunakan untuk berdiskusi. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, untuk langkah kerjanya, untuk kelompok 1 mencari pengaruh dari panjang, kelompok 2 mencari pengaruh dari luas, dan kelompok ketiga mencari pengaruh dari hambatan jenis. Jadi nanti anak-anak silakan diakses LKPD-nya, kemudian diklik link praktikum PET Interactive Simulation-nya, akan muncul tampilan seperti gambar di layar ini. Nah, anak-anak cukup untuk menaik turunkan tuas untuk memvariasikan variabel dan mencari nilai dari hambatan listriknya. Nah, berikut adalah tampilan dari tabel data hasil untuk kelompok 1 yang divariasikan panjang. Nanti dicari, dilengkapi kolom-kolom yang belum terisi, kelompok kedua variasi luas, dan kelompok ketiga variasi hambatan jenis. Ya, sampai di sini apakah sudah dapat dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya, silakan setelah ini untuk berkelompok nanti Ibu bagi room Zoom-nya. Ibu beri waktu 5 menit, silakan gunakan waktunya dengan maksimal. Selamat bekerja, jika ada kesulitan silakan ditanyakan melalui WhatsApp group. Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan pekerjaannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, silakan untuk kembali ke room utama, kita akan melakukan sesi presentasi. Nah, nanti akan diawali oleh kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 2 dan 3 menanggapi atau menyampaikan pertanyaan. Setelah kelompok 1 dilanjutkan oleh kelompok 2 dan terakhir oleh kelompok 3. Bisa dipahami ya?
Bisa, Bu. Ya, sekarang kita mulai untuk kelompok 1, Mas Arya dan Amar, barangkali siapa yang koneksinya mendukung untuk mempresentasikan pekerjaannya. Ya, langsung menuju ke data hasil ya, Mas. Baik, Bu. Silakan anak-anak yang lain untuk diperhatikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Nah, di sini kami dengan variasi panjang ya, kita dengan variasi panjangnya ada 2 variasi, yaitu 15,05 dan 20,00 ya cm. Nah, pada percobaan yang pertama dengan variasi panjang L-nya itu 15,05 cm, didapatkan resistivitasnya atau ρ-nya itu sebesar 0,5 ohm cm. Kemudian untuk luasnya yaitu 7,5 cm kuadrat dan untuk R-nya atau resistansinya itu 1 ohm. Kemudian untuk variasi panjang yang kedua yaitu 20 cm, untuk nilai resistivitasnya atau hambatan jenisnya yaitu sebesar 0,5 ohm cm. Kemudian untuk luasnya 7,5 cm kuadrat dan untuk nilai resistansinya 1,33 ohm. Kemudian untuk pertanyaan diskusinya ada satu soal, yaitu bagaimana pengaruh panjang suatu penghantar terhadap nilai resistansi konduktor atau R. Nah, untuk jawabannya berdasarkan diskusi dengan Amar, jadi semakin besar panjang kawat penghantar, maka semakin besar pula hambatan listriknya, begitupun sebaliknya. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, panjang kawat penghantar berbanding lurus dengan hambatan listrik. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mas Arya. Jangan di stop share dulu. Sekarang anak-anak coba perhatikan. Di mana di sini terlihat ya bahwa variasi panjang itu mempengaruhi dari hambatan listrik yang dihasilkan. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Arya dan Amar bahwa pada variasi panjang 15 cm didapatkan hambatan sebesar 1. Kemudian pada variasi panjang 20 cm didapatkan hambatan sebesar 1,33 ohm. Jadi semakin besar dari panjangnya, maka hambatan listrik yang dihasilkannya pun semakin panjang. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa ya. Jika ada yang dibingungkan, silakan untuk ditanyakan. Oke, terima kasih Mas Arya dan Amar yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, sudah baik dan benar. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih Mas Arya. Selanjutnya, kita lanjutkan ke kelompok 2. Baik, Bu. Izin share screen. Oke, silakan Mbak Maya langsung menuju ke data hasil. Untuk kelompok 2, kami menggunakan variasi luas. Variasi luas yang kami gunakan ada 2. Yang pertama, 9,95 cm persegi, resistivitasnya 0,5 ohm cm, panjangnya 10 cm, dan resistansinya itu 0,503 ohm. Kemudian untuk variasi luas yang kedua, yaitu 15 cm persegi, nilai resistivitasnya 0,5 ohm cm, panjangnya 10 cm, kemudian resistansinya 0,33 ohm. Nah, untuk pertanyaan diskusinya, bagaimana pengaruh luas suatu penghantar terhadap nilai resistansi konduktor? Menurut kelompok kami, semakin besar luas penampang suatu bahan, maka semakin kecil nilai hambatan listriknya. Begitupun sebaliknya. Untuk kesimpulannya, luas penampang suatu bahan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 2, Mbak Maya dan Mbak Indri. Mari kita bahas bersama-sama anak-anak. Coba diperhatikan tabel data hasilnya. Terlihat bahwa semakin besar luas penampang menghasilkan hambatan listrik yang semakin kecil. Ini berbeda ya dengan kasus tadi pada kelompok 1 yang mana semakin panjang penghantar, hambatannya semakin besar. Di sini semakin besar luas, hambatannya semakin kecil. Jadi dapat dikatakan bahwa luas penampang juga memberikan pengaruh terhadap hambatan listrik, namun nilainya berbanding terbalik. Seperti itu bisa dipahami anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami, Bu. Oke, semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih. Kelompok 2 sudah benar. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita menuju ke kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan Mbak Niken dan Mbak Sesa. Langsung dibacakan data hasilnya. Baik, Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niken. Saya perwakilan dari kelompok 3, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk data hasil, pada percobaan pertama, variasi resistivitas sebesar 0,75 ohm cm, panjang 10 cm, luas 7,5 cm persegi, menghasilkan resistivitas sebesar 1 ohm. Dan untuk percobaan kedua, variasi resistivitasnya sebesar 1 ohm cm, panjang 10 cm, luas 7,5 cm, menghasilkan resistensi sebesar 1,33 ohm. Untuk pertanyaan diskusi, bagaimana pengaruh besar hambatan jenis atau resistivitas suatu bahan terhadap nilai hambatan listrik? Jawabannya menurut kami, semakin besar nilai atau resistivitas suatu benda, suatu bahan, maka semakin besar pula hambatan listriknya. Begitupun sebaliknya. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa hambatan jenis atau resistivitas suatu bahan berbanding lurus terhadap nilai hambatan listrik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kelompok 3 Mbak Nika dan Mbak Sesa yang sudah menyampaikan hasilnya. Mari kita bahas bersama. Terlihat bahwa pada variasi resistivitas atau hambatan jenis, semakin besar nilai resistivitasnya, maka
hambatan listrik yang dihasilnya pun semakin besar. Sehingga benar tadi dapat dikatakan bahwa resistivitas bahan berbanding lurus terhadap hambatan listriknya. Semakin besar resistivitas, maka hambatan listriknya semakin besar. Begitupun sebaliknya. Oke, sampai di sini bisa diterima, anak-anak? Bisa, Bu. Saya, oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih Mbak Niken dan Mbak Sesa. Oke, sampai di sini Ibu rasa semuanya sudah dapat memahami apa yang tadi kita lakukan untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. Nah, sebelumnya atau selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit penguatan. Oke, apakah layar Ibu sudah tertampil, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, jadi tadi kita sudah membuktikan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. Nah, yang pertama tadi dijelaskan oleh kelompok 3 yaitu pengaruh dari resistivitas bahan. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar yang tertampil pada PPT Ibu. Pada tabel jenis bahan dan hambatan jenisnya, terlihat bahwa hambatan jenis terbesar itu dimiliki oleh karbon, jadi hambatan jenis terbesar itu dimiliki oleh baja, kemudian yang kedua karbon, dan yang paling kecil itu tembaga. Nah, yang mana bahan-bahan ini saat digunakan sebagai kawat penghantar pada rangkaian listrik yang tertampil pada layar, menghasilkan nyala lampu yang berbeda-beda. Coba kita bedah satu-satu ya pada contoh tembaga dengan hambatan jenisnya paling kecil yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 8 saat digunakan sebagai kawat penghantar menghasilkan nyala lampu yang paling terang. Nah, mengapa? Karena tadi sudah dibahas oleh kelompok 3 bahwa saat resistivitas bahannya itu kecil, maka hambatan listriknya pun akan kecil karena berbanding lurus. Nah, setelah hambatan listriknya kecil, maka arus listrik yang dihasilkannya pun akan lebih besar. Jadi di sini semakin kecil hambatan jenis, semakin kecil hambatan yang dihasilkan, sehingga arus listrik yang dihasilkan semakin besar yang ditandai dengan nyala lampu yang semakin terang. Berbeda halnya pada bahan baja yang mempunyai hambatan jenis paling besar, saat digunakan maka hambatan listriknya juga besar, sehingga arus listrik yang dihasilkannya akan kecil, mengakibatkan nyala lampunya yang paling redup. Sampai di sini bisa diterima, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi faktor yang pertama itu tadi ada resistivitas bahan. Kemudian faktor kedua yaitu adanya pengaruh dari panjang penghantar yang sudah dibahas oleh kelompok 1 tadi di awal. Coba anak-anak perhatikan gambar ini, terlihat ada perbedaan panjang dari kawat penghantar. Nah, perbedaan ini menghasilkan perbedaan nyala lampu pula. Di sini dikatakan bahwa semakin panjang kawat penghantar, maka semakin besar hambatan yang dihasilkan karena tadi berbanding lurus. Nah, semakin besar hambatan yang dihasilkan mengakibatkan arus listrik yang dihasilkan akan semakin kecil, ditandai dengan nyala lampu yang semakin redup. Coba Nana perhatikan gambar paling kiri itu kawat penghantarnya paling panjang, nyala lampunya paling redup. Berbeda dengan pada gambar paling kanan, yang mana panjangnya kawat penghantar itu paling pendek menghasilkan nyala lampu semakin terang. Bisa dipahami ya, Nana? Bisa, Bu. Ya, jika ada yang masih dibingungkan, jangan ragu untuk bertanya. Oke, setelah tadi ada panjang dan hambatan jenis, ada faktor lain, yaitu faktor dari luas penampang. Di sini, silakan anak-anak perhatikan gambar yang tertampil, ada perbedaan luas penampang dari kawat penghantar, menghasilkan perbedaan nyala lampu. Dikatakan bahwa semakin besar luas penampang kawat, maka semakin kecil hambatan yang dihasilkan, karena tadi sudah dibahas oleh kelompok 2, luas berbanding terbalik dengan hambatan listrik yang dihasilkan. Jadi semakin kecil hambatan yang dihasilkan, arus listriknya akan semakin besar yang ditandai dengan nyala lampu yang semakin terang. Oke, jadi dari faktor-faktor tadi menghasilkan sebuah rumus hambatan listrik, yaitu terbentuklah rumus R sama dengan Rho L per A, di mana di sini R sama dengan hambatan kawat dengan satuan ohm, kemudian Rho yaitu hambatan jenis dengan satuan ohm meter, kemudian ada L yaitu panjang kawat dengan satuan meter, dan juga ada A yaitu luas penampang dengan satuan meter persegi. Jadi untuk mencari nilai hambatan listrik itu dapat dicari dengan rumus R sama dengan Rho L per A. Coba sekarang Ibu punya contoh soal, anak-anak coba perhatikan. Sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm dan luas penampang 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Sekarang anak-anak masukkan, diketahui tadi panjangnya 20 cm, kita rubah menjadi meter, yaitu 0,2 meter. Kemudian luasnya A, yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi.
Kemudian hambatan jenisnya atau rho yaitu sebesar 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Yang ditanya adalah berapa hambatan listriknya atau R-nya. Jadi tadi menggunakan persamaan yang tadi kita masukkan angka-angkanya, didapatkan hasil bahwa hambatan listriknya sebesar 2,82 kali 10 pangkat min 5 ohm. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya, oke. Silakan. Sekarang Ibu punya latihan soal. Satu soal, anak-anak coba kerjakan 3 menit. Ibu bacakan soalnya, sebuah kawat aluminium dengan luas penampang 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi memiliki nilai hambatan sebesar 10 pangkat negatif 4 ohm. Jika hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan berapa panjang kawat aluminium tersebut. Nah, pada latihan soal ini yang ditanya itu berapa panjang kawat aluminium. Oke, silakan dikerjakan. Bagi yang sudah, silakan untuk menyampaikan hasilnya. Saya Bu izin menjawab. Oh iya, silakan Mbak Niken. Hasilnya 70,92 cm. 70,92 cm ya? Iya, Bu. Oke, yang lain apakah sama? Saya sama, Bu. Sama ya? Sama, Oke, Bu. coba sekarang kita koreksi bersama-sama. Apakah benar jawaban anak-anak itu sudah tepat atau belum ya? Oke, tadi diketahui luasnya 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, kemudian hambatannya sebesar 10 pangkat negatif 4 ohm, dan hambatan jenisnya 2,82 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Yang ditanya berapa panjangnya? Maka gunakan persamaan hambatan pada sebuah kawat penghantar, yaitu tadi persamaannya R sama dengan rho L per A, maka untuk mencari L sama dengan R kali A per rho. Masukkan angka-angkanya, didapatkan hasil sebesar 0,7092 meter atau 70,92 cm. Ya, jadi anak-anak jawabannya sudah tepat. Ibu rasa anak-anak sudah dapat memahami dari penjelasan-penjelasan Ibu. Mudah atau mudah anak-anak? Udah, Bu. Mudah ya. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung pertemuan karena waktunya juga sudah habis. Ibu ingin bertanya, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mas Arya. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita mengetahui bahwa rumus hambatan yaitu R sama dengan rho kali L per A ya. Di mana hambatan itu dipengaruhi 3 faktor tadi rumusnya tadi. Yang pertama, rho hambatan jenis, kemudian L untuk panjang penghantarnya, dan A untuk luas penampang. Jadi untuk rho dan L-nya itu berbanding lurus dengan hambatan listrik, sedangkan A-nya atau luas penampang itu berbanding terbalik. Seperti itu, Bu. Oh ya, terima kasih Mas Arya yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Mas Arya sudah paham. Ibu yakin anak-anak juga sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan. Jadi setelah anak-anak mempelajari materi hari ini, untuk mengecek pemahaman kalian, silakan anak-anak nanti kerjakan latihan soal menggunakan platform Quizizz yang nanti akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Silakan untuk dikerjakan dengan jujur dan mandiri. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Maka silakan anak-anak untuk pelajari dulu, dikaji dulu literaturnya, sehingga besok saat pertemuan anak-anak sudah lebih mudah untuk memahami. Oke, sampai di sini bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Seru, Bu. Menyenangkan, Bu. Ya, Seru. alhamdulillah ya, seru dan menyenangkan. Ibu juga berterima kasih karena anak-anak sudah bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya nanti Ibu akan kirimkan rekaman pembelajaran hari ini sehingga bagi anak-anak yang kesulitan mengikuti pembelajaran dapat mengulangi atau memutar kembali rekaman ini. Oke, kita sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke, nanti jika ada kesulitan, kita diskusikan melalui WhatsApp group. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih anak-anak.